Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Al-ayah. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah kun fid dunya ka'annaka abirus sabil aw gharibun. Saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, sahabat Jagakarsa dan sahabat seiman, mudah-mudahan Allah kasih kepada kita jalan kebenaran, jalan keutamaan, jalan hidup yang jelas dan keberkahan hidup serta keistiqomahannya. Jadi perkara yang sangat penting setelah takwa adalah istiqomah, ya. Berapa banyak orang yang ketika di awal-awalnya baik-baik saja, ketika di permulaan hidup itu baik-baik saja, tapi ketika menghadapi dunia itu mereka jadi luar biasa tidak istiqomah. Ya, masih nyambung? Iya. Yang kedua kalinya salawat dan salam kita sampaikan ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khatamul anbiya wal mursalin. Jadi penutupnya para nabi dan utusan, manusia yang paling mulia, manusia yang ditulis dalam catatan tinta sejarah emas, yang dipuji seluruh manusia dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat, ya. Dan Allah sendiri menyampaikan wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kita harus tahu, ya, harus tahu bahasa Arab, khususnya bahasa Arab Al-Qur'an, ya. Inna itu adalah takkid. Setelah inna ada dhamir, ya. Wa innaka. Jadi itu menegaskan Allah sendiri menegaskan bahwa sesungguhnya engkau Muhammad. Ka ini langsung ke Muhammad, bukan ke yang lain. La'ala khuluqin azim, itu memiliki akhlak yang agung. Akhlak di sini bukan seperti akhlak kebanyakan manusia, tetapi akhlak ini nilai-nilai agama, ya, nilai-nilai agama. Jadi kalau misalnya kita bicara akhlak sebatas budi pekerti itu sempit. Tapi akhlak itu adalah nilai-nilai agama yang tercermin dari wahyu langit, ya. Jadi kalau akhlaknya orang yang tidak beragama, orang tidak beragama punya akhlak, tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah akhlak yang dibalut dengan nilai-nilai agama. Itu yang harus kita pahami, ya. Jadi kita ini beruntung, ya, beruntung mendapatkan nabi yang begitu mulia, nabi yang begitu agung. Bahkan Allah sendiri menyampaikan wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki nilai-nilai agama, budi pekerti yang luhur, yang itu luar biasa, ya. Jadi dari aspek individu, aspek kepemimpinan sampai negara, ya, semua itu Rasulullah kasih yang namanya contoh. Mohon maaf sebentar, Ustaz. Untuk peserta yang lain mohon di-mute suaranya karena masuk ke dalam ini kajian. Ya, alhamdulillah. Ya. Ini Silakan. ya persiapan nasi uduk ini, nasi kebuli nih. Makanya heboh. Ya nggak apa-apa, kita insya Allah siap nih, siap menunggu nih. Nasi kebulinya setengah. Alhamdulillah, insya Allah nasi kebuli kebambem. Insya Allah kita doakan menjadi nasi kebuli yang besar ini.
Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Nah, jadi tanda-tanda syukur ya. Jadi kalau kita memahami arti syukur ya, banyak orang bersyukur. Kenapa kamu ini apa namanya mengundang kita senang-senang ya? Saya bersyukur dapat naik jabatan. Nah, itu syukurnya orang awam itu ya. Orang awam tuh orang nggak punya ilmu. Jadi naik jabatan atau diangkat jadi menteri, undang kenapa? Ya, alhamdulillah diangkat jadi menteri ya. Itu orang awam ya. Orang awam nggak punya ilmu begitu, biarin aja. Ya, atau misalnya diangkat jadi Pak RT ya. Nah, Pak RT Jakarta beda dengan Pak RT daerah ya. Kalau Pak RT Jakarta keren, apa pangkatnya? Pangkatnya ketua RT Jakarta, apalagi kebembem ya. Jakarta ya. Jakarta ini di mata dunia ini luar biasa ya. Ya. Nah, syukurnya orang ahli ibadah, jadi harus dipahami ya. Tingkatan orang itu macam-macam ya. Ada orang awam, ada ahli ibadah. Syukurnya ahli ibadah itu ibadah terus ya. Artinya apa namanya, dia baik gitu ya, ibadahnya rajin ya, kemudian ke masjid berjamaah, kemudian wirid panjang gitu ya. Itu syukurnya ahli ibadah, dia bersyukur dikasih nikmat ya, dikasih nikmat. Biasa gimana ngilangkannya ini ada ya, apa namanya, ada tanda tidak pokoknya. Baik, kalau ada sesuatu sampaikan ya. Ini ada jadi syukurnya ahli ibadah itu sebatas spirit, sebatas zikir, sebatas menghadiri sifat-sifat ritual, dan itu sebenarnya baik-baik saja, tapi itu belum maksimal ya. Ya. Nah, syukurnya orang alim ya, syukurnya orang alim itu yang paling tinggi itu adalah dia selalu taqarrub ila Allah. Dan taqarrub ila Allah itu mendekatkan diri pada Allah seperti yang kita bahas yang kemarin minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, dari awal sampai akhir. Nah, itu adalah bentuk-bentuk taqarrub ila Allah. Apa itu? Jadi apa namanya, imtithalu awamirillah wajtanabu nawahihi. Jadi melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ya, itu singkatnya begitu ya. Jadi apa namanya, dia berusaha untuk memahami kewajiban-kewajibannya ya. Kewajiban-kewajibannya yang memang Allah fardukan, kemudian yang diutamakan ya, yang diutamakan itu harus diutamakan, dan yang nomor 2 itu adalah sunnah-sunnahnya. Sunnah di sini adalah ya di bawah wajib ya. Makanya yang singkat kata, la yutaqarrabu ilallahi subhanahu wa ta'ala ila bitaatih ya. Tidak ada kata lain untuk mendekatkan diri pada Allah kecuali dengan ketaatan. Wa ta'atuhu fi'lu wajibin aw mandubin aw tarku muharramin ya. Dan ketaatannya itu adalah meliputi perkara yang wajib atau sunnah, wa tarku muharramin, dan meninggalkan perkara yang haram, aw makruhin atau makruh. Famin taqwa, maka dari takwa itu taqdimu ma qaddamallahu ta'ala subhanahu wa ta'ala minal wajibati ala mandubin ya. Jadi mengutamakan kewajiban-kewajiban di atas yang sunnah-sunnah. Wa taqdimu ma qaddamahu min ijtinabil muharramati ala tarkil makruhati. Dan kemudian mengutamakan apa itu, meninggalkan yang haram atas makruh ya. Ini. Nah, kemudian di dalam pertemuan yang lalu kita dikasih paham oleh sang penulis. Jadi penulis itu seorang yang masya Allah luar biasa ini, ahli hadis ya, ahli tarikh, mujahid, ahli sufi dan seterusnya. Pokoknya topnya orang top. Jadi ulamanya ulama ya, sultanul aulia. Jadi sultannya para wali Allah itu ini Izzuddin Ibnu Abdussalam. Itu menjelaskan wahada bi khilafi ma yaf'aluhu al-jahilul ladzina yaduna annahum ila subhanahu wa ta'ala mutaqarribuna wa hum minhu mutabaiduna ya. Jadi orang-orang ini berbeda ya pemandangan waktu itu zaman itu, lebih-lebih sekarang ya.
itu berbeda lagi. Jadi al-jahilu, orang-orang yang jahil itu menduga bahwasanya mereka itu mendekatkan diri pada Allah, akan tetapi perilakunya itu berbeda dengan yang semestinya ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini mohon maaf aja, ini sedikit sekali orang yang memahami seperti ini ya. Mereka itu ahli ibadah yang paling banyak memang orang awam ya. Orang awam itu misalnya ngapain sholat, ngapain ngaji, ngapain jihad, ngapain ini. Yang penting hati kita baik kan gitu kan. Itu contoh-contoh itu orang awam ya. Jadi nggak perlu fanatik, nggak perlu merasa benar. Jadi ucapannya itu seolah-olah benar. Bahkan kemarin ada TikTok yang TikTok itu sebenarnya benar ya, tapi kadang-kadang bisa salah ya. Kok bisa ya? Memang kata-kata begini ini kan diambil dari Kiai Haji Zainuddin MZ ketika mensikapi perbedaan kan gitu. Jangan kita merasa paling benar, kita berbeda ya, sampai saya hafal itu di TikTok ya. Tangan kanan dan tangan kiri ini kan tidak sama, akan tetapi tangan kanan dan tangan kiri ini bersatu padu ya. Ini seolah-olah begitu ya. Itu memang benar ya. Akan tetapi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang bodoh untuk mendukung kebodohannya ya. Jadi contoh yang disampaikan oleh Menteri Agama beberapa bulan yang lalu, dia menyudutkan kelompok-kelompok yang dianggap ekstrim ya, tentang penerapan syariat Islam, tentang penerapan Islam kafah atau sesuatu yang berbau Islam, itu dikatakan jangan merasa benar sendiri kan gitu kan. Sampai di sini paham ya? Nah, tiba-tiba sekarang muncul kata-kata kalau tidak NU tidak benar. Nah, ini terus gimana? Ya. Jadi kadang memang, makanya orang yang paling dibenci Allah itu orang munafik ya. Orang munafik itu kan orang yang bersilat lidah ya. Jadi saudaraku sekalian, mari kita ngaji, karena ngaji ini penting supaya kita tidak salah ya. Dalam beberapa pertemuan yang kemarin itu kita sampaikan, banyak orang yang mendahulukan sunnah daripada wajib. Dia ketika ada hajat, sholat tahajudnya kuat, sholat hajatnya kuat, puasa hajatnya kuat, puasa sunnah-sunnahnya kuat, tetapi yang wajib-wajib ditinggalkan, menutup aurat ditinggalkan, atau beramar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan. Misalnya perkara-perkara dakwah, haji ya, umroh tiap tahun tapi hajinya enggak ya, itu tidak boleh. Kadang-kadang melakukan itu semua tidak diikuti dengan hati yang benar. Jadi al-ibadah itu ada dua. Jadi al-jawarih atau al-badani, al-jasadi ya. Jasad itu meliputi tindakan gerakan-gerakan, dan ruhiyah atau qalbi itu meliputi aktivitas niat, istiqomah, berdoa dan seterusnya. Itu tidak boleh ditinggalkan ya. Dua-duanya itu harus tetap. Kalau ditinggalkan itu bahaya banget. Nah, kemudian menginjak kesalahan-kesalahan yang ada di tingkat ahli ibadah. Jadi kita lihat banyak ketika ada acara-acara yang sifatnya PHBI ya, gebiar ya. Ada maulid, ada acara itu besar ya. Ya itu boleh-boleh saja ya, asalkan tujuannya baik ya. Tujuannya untuk memperingati kelahiran Rasul, dalam arti membacakan sejarahnya ya. Kalau tujuannya baik nggak masalah. Tetapi masalahnya adalah itu dijadikan sebuah kebiasaan yang tidak berasar ya, yang tidak dijadikan ada perubahan ya. Artinya itu hanya sekedar PHBI, peringatan hari besar. Itu adalah sebuah kesalahan. Jadi yang gimana caranya? Caranya sebenarnya peringatan itu digunakan untuk mengubah masyarakat yang tadinya nggak ngerti menjadi paham, sehingga tergerak hatinya untuk mencintai Rasulullah, menyampaikan dakwah, kemudian untuk menerapkan Islam secara kafah, kemudian memperjuangkan syariat Islam, bukan cuman seremonial ya. Ini yang terjadi di masyarakat begitu luar biasa. Apalagi di situ terjadi ikhtilat misalnya ya, bercampur laki dan perempuan misalnya, atau terjadi kerusakan nilai agama misalnya ya.
Nah, apa namanya, banyak ya, kalau kita sebutkan banyak sekali. Ini antum harus cerdas ya, harus pintar-pintar mencari gambaran di zaman sekarang yang penuh fitnah ini. Ya, saya hanya ngasih pokok-pokoknya, ibarat kata apa ya, kalau dalam bahasa fikih itu usul fikihnya ya, kalau dalam bahasa kita itu simpul-simpulnya ya. Jadi simpul-simpulnya itu begini-begini. Nah, antum cari tuh ya. Ini antum harus berpikir, tidak boleh cuma mendengar ya, berpikir apa namanya, contoh-contoh di masyarakat yang begitu banyak, karena ini mengerikan sekali ya. Ya. Nah, termasuk di kalangan ahli ibadah itu adalah orang-orang yang mendahulukan taqarrub ilallah. Ya, mereka tidak mau bicara politik ya. Ya, memang politik sekarang ini politik yang kejam ya, politik demokrasi, politik kejam sekali. Yang menggunakan segala cara. Walhasil manusia menghindari politik karena pusing ya. Nah, coba kalau mereka itu punya pemahaman bahwa dakwah atau memikirkan umat Islam itu perkara yang wajib. Bahkan apabila kita itu hanya berdoa saja ya, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul menyampaikan waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikanallahu 'alaikum iqaban indi tsumma la tata'unahu fala yustajab lahu. Ya. Walladzi nafsi biyadi. Jadi Rasul bersumpah demi zat yang jiwaku berada di tangannya ya. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kalian itu memiliki pilihan, yakni melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Dua pilihannya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atau tidak. Kalau tidak, maka Allah akan mendatangkan siksaan dari sisinya. Summa latada'unnahu ya, kemudian kalian itu apa namanya, berdoa minta kepada Allah, summa falayas tajabalahu. Jadi kemudian doa kalian tidak akan dikabulkan ya. Jadi pilihan yang pertama melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kalau tidak maka doa kalian tidak akan dikabulkan. Kalau dari hadis ini saja ya, itu orang-orang yang cuman wirid-wirid saja atau orang yang cuman zikir saja, itu kan sebenarnya udah salah itu. Salah itu artinya mereka berdoa sampai begitu gitu ya. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan tentang bab di Arba'in Nawawi kalau nggak salah ya, ada orang yang meminta kepada Allah dengan khusyuknya, tetapi makanan, pakaian, minuman itu dari barang yang haram ya. Haram itu baik jasadnya maupun maknawinya ya. Jasadnya itu haram, itu mengandung minyak babi. Kemarin yang ditanyakan Pak Max nggak hadir ya? Nggak apa-apa ya, mungkin lagi sibuk kali ya. Belum ya. Nah itu begitu. Jadi sekarang ini banyak ya. Jadi pintar-pintarlah kita untuk ini ya, apa namanya, berhati-hati dalam hidup ini ya. Sebab itu kalau kita tidak apa namanya, tidak hati-hati akan menjadikan masalah yang luar biasa. Baik, itu sebagai pembuka. Nggak terasa udah mau jam 6. Silahkan ditampilkan slide pertama ya.